Yang wajib banget dimiliki adalah ini nih teman-teman. Ini adalah fungisida. Untuk mereknya teman-teman bisa menggunakan apa aja. Kalau ini mereknya Antrakol. Bentuknya bubuk seperti ini dan baunya kayak bau belerang. Nih, ini wajib banget dimiliki kan, apalagi teman-teman yang memiliki anggrek bulan, karena anggrek bulan rawan sekali terjadi pembusukan. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Di video kali ini aku mau berbagi pengalamanku tentang perlengkapan dan peralatan apa saja yang wajib dimiliki oleh pecinta anggrek pemula. Yang pertama adalah ini nih teman-teman, ini adalah sprayer. Kebetulan aku pakai yang 5 liter. Nah teman-teman bisa menggunakan yang isi berapapun, yang penting teman-teman merasa nyaman. Dan untuk modelnya pun macam-macam ya, ada yang disemprot secara manual, ada kalau ini yang dipompa-pompa, dan ada juga yang secara otomatis. Nah ini digunakan sebagai mengaplikasikan pupuk, lalu menyiram, dan juga penggunaan insektisida ataupun fungisida, pokoknya yang pestisida aku biasanya pakai sprayer ini. Nah sebenarnya juga penyiraman anggrek yang paling ideal yaitu menggunakan sprayer ya teman-teman, jadi tidak disiram begitu saja ataupun menggunakan selang. Jadi memang untuk idealnya menggunakan sprayer ya teman-teman untuk menyiram, tetapi kalau kayak aku dan aku nggak punya sprayer elektrik, jadi memang ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyiram. Aku menggunakan selang ataupun menggunakan teko seperti ini. Nah makanya juga aku lebih memilih media yang poros karena aku sering menyiramnya menggunakan selang, tetapi ini wajib punya ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah gunting teman-teman, atau bisa juga menggunakan pisau, tetapi kalau aku lebih enaknya pakai gunting. Dan sebelum menggunakan jangan lupa untuk disterilkan bagian ininya, bisa dilap dengan alkohol. Nah ini berfungsi untuk kalau kita repotting ya teman-teman. Terkadang kalau kita repotting tanaman, sekalian kita memotong bagian akar yang rusak ataupun yang sudah tidak produktif lagi. Juga untuk memotong batang tanaman yang mungkin terjadi pembusukan yang harus dipotong. Lalu yang ketiga, sebelum pemupukan ya teman-teman, yang wajib banget dimiliki adalah ini nih teman-teman. Ini adalah fungisida. Untuk mereknya teman-teman bisa menggunakan apa aja. Kalau ini mereknya Antrakol. Bentuknya bubuk seperti ini dan baunya kayak bau belerang. Nih, ini wajib banget dimiliki kan, apalagi teman-teman yang memiliki anggrek bulan, karena anggrek bulan rawan sekali terjadi pembusukan, apalagi di musim penghujan seperti ini. Nah selain itu untuk fungisida ini wajib banget ya teman-teman, karena biasanya hama pada anggrek yaitu jamur. Aku biasa mengaplikasikannya 1 minggu sekali di musim kemarau ataupun hujan, tetapi tidak terus menerus. Tetapi kalau hujan berturut-turut biasanya aku lakukan 2 kali dalam seminggu. Untuk penggunaannya teman-teman bisa tonton videoku sebelum-sebelumnya tentang penggunaan fungisida. Lalu yang selanjutnya adalah insektisida. Nah ini aku pakai Alika ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan merek lainnya, yang penting insektisida. Untuk penggunaan teman-teman bisa melakukan lebih sering lagi di musim kemarau, karena di musim kemarau akan ada banyak sekali hama-hama serangga. Untuk menggunakan insektisida ini aku biasa mengaplikasikan 1 minggu sekali di musim kemarau dan 2 minggu sekali di musim penghujan. Jadi memang di musim kemarau intensitasnya aku lebih seringin ya teman-teman penggunaan insektisida ini dibanding musim penghujan, karena di musim kemarau ada banyak serangga yang datang dan berkembang biak.
Sebelum aku lanjut videoku, teman-teman yang baru nemu channel aku ataupun yang udah nonton lama tetapi belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari aku. Lalu untuk serangan tungau aku pakai ini Acaricida atau Summit, tapi ini jarang banget aku gunakan karena anggrek-anggrekku selama ini aman-aman saja. Apabila musim kemarau dan jarang disiram bagian daun, ada serangan tungau di daun, tapi untuk saat ini karena aku sering siram-siram bagian daunnya, aku jarang banget kasih ini karena aman-aman saja ya teman-teman, tidak ada serangan tungau. Nah, kalau ada serangan tungau, teman-teman bisa kasih Acaricida, untuk mereknya juga bebas. Nah, tadi untuk Acaricida sebenarnya juga kalau kebutuhan aja ya teman-teman, kalau terjadi serangan tungau, sebenarnya untuk pencegahannya pun tidak masalah teman-teman kasih Acaricida, tetapi ya paling 1 bulan sekali penggunaannya. Lalu untuk selanjutnya yaitu vitamin B1. Nah, ini yang wajib banget teman-teman sediakan di kebun karena terkadang kita membeli anggrek secara online dan keadaan stres ya teman-teman. Nah, ini sangat membantu yaitu dengan kita melarutkan beberapa mili dengan air dan kita rendam bagian akar dan menyemprotkannya bagian daun dan juga batang. Selain kita mendapat anggrek online, teman-teman yang melakukan repotting pada tanaman juga wajib banget kita kasih vitamin B1. Dan untuk perawatan, aku juga rutin kasih vitamin B1 ke anggrek-anggrekku. Nah, biasanya aku aplikasikan vitamin B1 ke anggrek-anggrekku yaitu 1 minggu sekali. Bisa juga dicampur dengan fungisida ataupun pupuk ya teman-teman. Nah, kalau aku sih seringnya sendiri karena aku sering siram-siram. Karena keadaan di kebunku ini medianya cepat kering, karena memang aku sengaja pakai media yang poros untuk menghindari serangan jamur yang terkadang kalau hujan terus-menerus otomatis media terlalu basah dan nanti rawan terjadi pembusukan. Makanya aku lebih senang menggunakan media yang poros. Dan yang terakhir adalah pupuk ya teman-teman. Nah, ini aku pakai pupuk pertumbuhan dan juga pembungaan. Sebenarnya untuk pembungaan yang penting adalah P ya, P dan K-nya tinggi, tapi kebetulan pupukku yang kadar P-nya tinggi lagi habis, jadi aku kasih contohnya yang K-nya aja yang tinggi. Tapi nggak masalah kalau misalkan pakai yang seperti ini. Nah, untuk pertumbuhan teman-teman juga harus selektif banget sama tanaman-tanaman teman-teman. Kira-kira tanaman itu sudah cukup untuk pembungaan atau belum. Apabila belum, otomatis harus menggunakan pupuk pertumbuhan. Ini aku ada contoh anggrek dendrobium yang seedling ya teman-teman, keki seperti ini. Dan juga yang ini nih ada anggrek bulan, usianya adalah remaja. Otomatis ini menggunakan pupuk pertumbuhan, jangan kasih pupuk pembungaan karena mereka belum siap untuk dibungakan. Untuk anggrek ukuran dewasa seperti ini bisa kita kasih pupuk pembungaan. Tetapi untuk ngasih pupuk pembungaan pun kita harus lihat ya teman-teman tanamannya. Apabila tanamannya dewasa tetapi kondisinya tidak bagus, lebih baik jangan kasih pupuk pembungaan. Nah, kalau ini akarnya bagus, akarnya sehat, daunnya sehat, ini sudah bisa kita kasih pupuk pembungaan. Jadi jangan paksakan mereka untuk berbunga. Yang penting mereka tumbuh dengan baik dan sehat, baru kita suruh untuk berbunga. Untuk anggrek cabutan hutan, teman-teman juga walaupun biasanya tanamannya besar, tetapi baru datang dan akarnya belum tumbuh dengan baik, otomatis kita harus ngasih pupuk pertumbuhan ya teman-teman, bukan pembungaan. Tetapi nanti kalau sudah beradaptasi dan akarnya sudah banyak, sudah panjang, baru kita kasih pupuk pembungaan. Aku punya contoh nih, ini adalah anggrek limbata yang waktu itu aku beli secara online dan ini kondisinya cabutan ya teman-teman. Nih akarnya sudah panjang seperti ini. Ini bisa kita kasih pupuk pembungaan. Tapi untuk
ini aku ada Vanda Tricolor yang baru keluar. Ini Vanda Tricolor Jawa Barat ya teman-teman, baru keluar akar nih kecil seperti ini. Biasanya aku masih belum tega untuk ngasih dia pupuk pembungaan, jadi aku kasihnya pupuk pertumbuhan walaupun tanamannya sudah gede seperti ini. Nah, untuk anggrek cabutan hutan, walaupun mereka tumbuh liar di hutan dan tidak pernah dikasih pupuk ya teman-teman, tetapi di hutan ada banyak sekali nutrisi yang tersedia secara alami, bisa dari kotoran burung dan juga air embun yang sangat sehat untuk anggrek. Selain itu, kondisi di hutan juga sangat sejuk ya teman-teman, jadi sangat memungkinkan anggrek-anggrek tumbuh dengan baik dibanding apabila kita tanam di halaman rumah ataupun di kebun yang memang udaranya berbeda dengan hutan, di mana tidak banyak pepohonan, tetapi kebanyakan adalah pemukiman dan otomatis banyak kendaraan yang lalu lalang dan mengakibatkan polusi. Untuk pupuk sebenarnya ada banyak merek ya teman-teman, tetapi biasanya kandungannya adalah NPK, salut, nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Untuk pupuk pertumbuhan yaitu yang kadar nitrogennya tinggi dibanding kadar fosfor dan juga kalium. Tetapi kalau pupuk pembungaan biasanya yang kadar fosfor dan juga kaliumnya tinggi seperti ini. Dan pupuk pembungaan kadar P dan K-nya itu juga mempengaruhi ya teman-teman. Kalau kita ingin merangsang pembungaan, biasanya kita harus cari yang P-nya tinggi, yang tengahnya ini tinggi. Dan apabila sudah keluar spike, cari yang K-nya tinggi untuk memperbanyak kuntum bunganya. Itu tadi beberapa peralatan yang wajib kita miliki apabila kita menanam dan merawat anggrek. Yang pertama adalah sprayer untuk nyiram dan juga untuk mengaplikasikan pupuk dan juga pestisida. Kemudian gunting ataupun alat potong lainnya untuk kita repotting ya teman-teman, ataupun untuk memotong bagian yang sakit. Dan juga untuk pestisidanya kita membutuhkan fungisida, insektisida, dan juga akarisida. Tetapi untuk akarisida ini aku jarang banget pakai. Dan yang terakhir yaitu pupuk. Untuk pupuknya teman-teman harus selektif, kira-kira tanaman mana yang sudah siap pembungaan ataupun yang belum. Jadi jangan sampai kasih salah pupuk ya teman-teman. Demikian tadi beberapa peralatan dan perlengkapan yang wajib dimiliki oleh pecinta anggrek yang memelihara anggrek di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.